Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Agisantika dari Prodi PGSD dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya akan mempresentasikan sumber belajar dalam pembelajaran mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Dosennya adalah Pak Rohmani MPD. Baik. Nah, jadi sumber belajar dan pembelajaran itu ada terbagi di 4 komponen. Antaranya ada pengertian sumber belajar, lalu ada klarifikasi sumber belajar, lalu yang ketiga ada komponen sumber belajar, dan terakhir adalah jenis sumber belajar. Di dalam pengertian sumber belajar ini kita lihat sumber belajar adalah usaha sadar yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan digunakan metode tertentu untuk mengubah perilaku relatif menetap melalui interaksi dengan sumber belajar. Nah, jadi sumber belajar itu adalah dapat dirumuskan sebagai suatu yang dapat dipergunakan untuk mendukung dan memudahkan terjadinya proses belajar. Seperti itu. Nah, adapun menurut para ahli, seperti menurut Hamali tahun 2010, halaman 195, memilih sumber belajar adalah semua sumber belajar yang dapat dipakai oleh siswa sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan siswa lain untuk memudah belajar tersebut. Dan sedangkan menurut Nana, Sujana, dan Ibrahim tahun 2012, halaman 76, sumber belajar dalam arti sempit adalah misalnya buku-buku atau bahan-bahan tercetak lainnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sumber belajar itu adalah sesuatu yang dapat memudahkan belajar, merupakan sarana untuk memperkaya pengalaman belajar itu tersendiri. Itu adalah pengertian dari sumber belajar. Kita kembali. Adapun dari klarifikasi sumber belajar. Kita lihat di sini, klarifikasi sumber belajar. Jadi menurut Nana, Sujana, dan Ibrahim tahun 2012, halaman 80, klarifikasi sumber belajar bisa dilakukan terhadap sumber belajar ada sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber belajar tercetak, lalu ada yang kedua non tercetak, lalu yang ketiga adalah berbentuk fasilitas, lalu yang keempat itu adalah yang berupa kegiatan, lalu yang kelima adalah yang berupa lingkungan. Nah, dalam berupa yang tercetak, itu contohnya seperti buku, majalah, brosur, dan koran. Dan yang kedua, non tercetak seperti film dan video. Lalu yang ketiga adalah berbentuk fasilitas. Yang berbentuk fasilitas adalah perpustakaan, ruangan belajar, studio, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah sumber belajar yang berupa kegiatan. Yang berupa kegiatan adalah wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, dan lain sebagainya. Lalu yang berupa lingkungan itu contohnya seperti terminal, pasar, pabrik, lalu ada museum, dan lain sebagainya. Lalu kita kembali. Nah, selain klarifikasi sumber belajar, adapun komponen dalam sumber belajar itu tersendiri. Kita lihat. Nah, dari komponen sumber belajar, yang dimaksud dengan komponen merupakan bagian-bagian yang selalu ada dalam sumber belajar itu sendiri. Nah, bagian-bagian itu merupakan salah satu kesatuan yang sulit berdiri sekalipun mungkin dapat dipergunakan secara terpisah. Ada beberapa komponen. Yang pertama adalah faktor-faktor yang berpengaruh kepada sumber belajar. Lalu yang kedua adalah kriteria sumber belajar. Nah, jadi di dalam komponen faktor-faktor yang berpengaruh pada sumber belajar ini dipengaruhi oleh sumber belajar perlu diketahui untuk memahami karakteristik agar pemanfaatannya dalam kegiatan pengajaran itu optimal. Adapun menurut para ahli seperti Nana Sujana dan Ibrahim tahun 2012 halaman 83 sampai 84 ada beberapa faktornya. Yang pertama adalah perkembangan dari teknologi. Nah, jadi perkembangan teknologi ini dapat digunakan pada masa lampau jenis sumber belajar yang dirancang banyak dipergunakan oleh guru. Nah, misalnya
Mula-mula, kita melihat media visual gambar dalam berbentuk film bisu dengan adanya penemuan-penemuan teknologi di bidang rekaman dan kemudian dilengkapi dengan suara. Dan pemanfaatan video itulah malah lebih praktis dan mudah untuk dipergunakan. Lalu, yang kedua adalah keadaan ekonomis. Nah, dalam keadaan ekonomis ini dipengaruhi oleh keadaan ekonomi yang berpengaruhi sumber belajar dalam hal pengadaannya. Contohnya seperti dalam hal-hal tertentu pengadaannya sumber belajar yang tidak direncanakan lebih mudah dari sumber belajar seperti memutar film atau slide yang sengaja direncanakan sebelumnya. Lalu yang terakhir ada pengadaan dari pemakai. Jadi pengadaan pemakai ini adalah sangat penting karena pemakai dimanfaatkannya sehingga dengan demikian sifat pemakai perlu diketahui. Nah, jadi keadaan bersifat pemakai ini akan turut mempengaruhi sumber belajar yang dimanfaatkannya. Misalnya, beberapa banyak jumlah sumber belajar itu dan bagaimana latar belakang dan pengalaman pemakai, lalu bagaimana motivasi pemakai, lalu apa tujuan pemanfaatan sumber belajar itu tersendiri. Seperti itu. Lalu yang kedua, ada kriteria sumber belajar. Nah, dalam kriteria sumber belajar ini, maksudnya dalam pemilihan sumber berdasarkan atas kriteria tertentu yang terdiri dari umum dan tujuannya. Nah, menurut Dana Sudjana dan Ibrahim tahun 2012 halaman 84 sampai halaman 85, ada ukuran kasar dan memilih sumber belajar itu sendiri. Contohnya dari ekonomis, lalu praktis dan sederhana, dan mudah diperoleh. Sedangkan ekonomis itu dalam pengertiannya murah. Ekonomis bukan berarti harganya selalu rendah, bisa saja dana pengadanya sumber belajar itu cukup tinggi, tapi pemanfaatannya itu cukup jangka lama. Lalu yang kedua adalah praktis. Nah, praktis ini artinya tidak memerlukan layanan sehingga pengadaan sampingnya sulit dan langka, seperti itu. Lalu yang terakhir ada mudah diperoleh. Jadi mudah diperoleh ini artinya sumber belajar itu dekat, tidak perlu diadakan atau dibeli di toko ataupun di pabrik, seperti itu. Nah, itu adalah komponen dari sumber belajar. Kita kembali. Lalu, ada jenis-jenis sumber belajar. Kita buka. Jenis-jenis sumber belajar. Sumber belajar adalah berupa bahan media pembelajaran yaitu yang mengandung pesan pembelajaran baik yang diminati secara khusus seperti film pendidikan, peta, grafik, buku paket, dan sebagainya. Jadi, yang biasanya disebut dengan media pengajaran maupun bahan yang bersifat umum seperti film keluarga berencana bisa dimanfaatkan untuk kepentingan belajar itu sendiri. Nah, sumber belajar yang berasal dari lingkungan pun itu ruangan yang tepat di mana sumber dapat berinteraksi dengan peserta didik. Ruangan dan tempat dinamis secara sengaja untuk kepentingan belajar. Misalnya, ada ruang perpustakaan, ruangan kelas, laboratorium, lalu ada ruangan micro teaching dan lain sebagainya. Nah, sejalan dengan di atas ada menurut para ahli seperti menurut Supamo tahun 2010 tahun 2000 halaman 140, perpustakaan itu yang dikenal selama ini adalah kumpulan buku-buku yang ditata demikian rupa dengan sistem tertentu dan ditaruh dan di rak-rak buku dan siap dimanfaatkan mahasiswa, dosen, siswa, dan peserta didik. Itulah materi dari sumber belajar dalam pembelajaran. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari materi ini adalah belajar merupakan salah satu proses sistem yang tidak terlepas dari komponen-komponen yang lain dan saling berinteraksi di dalamnya. Adanya sumber belajar terdiri dari non-cetak dan non-cetak, berbentuk fasilitas, kegiatan, dan berupa lingkungan.
Itulah presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.